Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Anugerah-Mu Tuhan cukup bagiku, penyertaan-Mu segalanya. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Nyatakan kasih setia-Mu pada kami Tuhan. Karena oleh penyertaan-Mu dan oleh anugerah-Mu saja hidup kami ada. Tuntun oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Tawarikh pasal 9 ayat 29 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido, pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu.'" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan kita telah sampai pada babak baru, di mana kerajaan Israel terpecah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tragedi perpecahan kerajaan Israel tidak tertulis lengkap di kitab Tawarikh, melainkan di dalam kitab Raja-Raja. Pada kitab Raja-Raja 11 dicatat dengan jelas penyebab perpecahan kerajaan Israel adalah pelanggaran Raja Salomo terhadap ketetapan Tuhan, di mana ia jatuh dalam penyembahan berhala.
di akhir-akhir hidupnya. Melalui renungan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa bukan langkah pertama yang penting, tetapi langkah terakhir. Ibaratnya, kesetiaan masa muda bukan jaminan sampai pada masa tua. Begitu pula dengan kerohanian seseorang. Tidak secara otomatis membuat ia kebal dengan pencobaan. Kita baca tadi Rehabeam mewarisi tahta Daud dari Salomo setelah Salomo mati. Tetapi kerajaan terpecah dua. Rehabeam hanya memerintah di Yudea, yaitu keturunan kaum Yehuda dan Benyamin. Sedang 10 suku yang lain dipimpin oleh Yerobeam. Setelah ia dan Israel melakukan pemberontakan. Berbeda dengan ayahnya Salomo yang memimpin rakyatnya dengan hikmat dan kebaikan hati yang kemarin kita renungan bersama. Rehabeam memerintah dengan kejam. Ketika rakyat melalui Yerobeam mengajukan permohonan keringanan pajak, mereka justru ditindas, pajak dinaikkan, sehingga mereka makin terbeban dan tertindas. Olehnya Yerobeam dan 10 suku yang lain memisahkan diri dari pemerintahan Rehabeam yang diwarisi dari Salomo. Bapak Ibu, Rehabeam merupakan generasi ketiga dari kerajaan garis keturunan Daud. Akhirnya hanya memerintah 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ini pun karena kasih setia Tuhan memegang janjinya. Pelajaran kedua untuk diingat. Yang pertama tadi, bukan awal yang terpenting, tetapi langkah akhir. Itulah yang menentukan. Dan sekarang yang kedua, ketika Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, hendaklah hati kita jangan mendua dan menyimpang dari hukum dan ketetapan kepada Tuhan. Hendaklah kita setia. Saat Tuhan memberikan keberhasilan, kita jangan mudah sombong, seolah-olah semua kesuksesan merupakan usaha kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, berpaut hati kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, segala perlakuan yang buruk terhadap sesama, orang-orang yang ada dalam kuasa kita sekalipun, bila kita berlaku jahat dan menindas mereka, semuanya itu akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi kita. Kehilangan dukungan dan bahkan terjadi pemberontakan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua untuk kita lebih bijaksana dan tetap baik hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh kebenaran firman hari ini. Firman-Mu mengajar kepada setiap kami, agar baik keadaan kami dan terus diberkati. Maka tidak hanya memperhatikan langkah awal kami, tapi sampai langkah akhir kami harus berusaha tetap menjadi orang yang berhikmat dan baik hati. Dalam segala keadaan, kelimpahan kesuksesan, kami tidak sombong, kami tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Setia hanya beribadah kepada Tuhan dan hidup dengan hati nurani yang murni dalam kebaikan, jadi berkat bagi semua orang. Sehingga Tuhan menyertai kami dan orang-orang di sekitar kami mendukung kami. Makin banyak dukungan, makin kami akan sukses di masa depan. Demikian kebenaran firman-Mu hari ini, nyatakanlah, berkati kami semua, nyatakanlah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Kami berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Amin.
Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.